Seberapa epik One Punch Man Season 3? Anak petinggi asosiasi pahlawan diculik monster. Seluruh pahlawan kelas S turun tangan. Child Emperor melacak markas monster untuk disergap. Tapi Drive Knight menolak perintah. Dia menyelidiki sendiri, lalu sinyalnya putus. Kemungkinan besar dia sudah dihabisi. Tapi Child Emperor tidak berpikir begitu. Dia mencari alasan mengusir petinggi di belakangnya, lalu menekan tombol alatnya. Dia tahu Ksatria Logam, sudah tahu lokasi markas monster sejak awal, hanya pura-pura putus kontak. Berharap dia bisa bantu beri celah untuk menyelamatkan Sandra. Siapa sangka, info dari Metal Knight bikin Child Emperor shock. Waktu itu, sekali serang saja dari Raja langsung Monster menghancurkan mecha kebanggaannya. Meski begitu, Metal Knight menilai, asosiasi monster itu sendiri bukan ancaman besar. Kalau hanya demi satu Sandra, semua pahlawan kelas S dikerahkan. Untuk kejahatan lain pasti memanfaatkan celah menginvasi dunia. Dia menegaskan, dirinya sendiri sudah cukup untuk keadilan. Sementara itu, si petinggi kaya merasa asosiasi pahlawan tak bisa diandalkan. Dia mengerahkan pasukan pribadinya, memakai baju tempur khusus keluaran terbaru. Performanya jauh melampaui pahlawan pro. Mereka diperintahkan ke kota Z mencari markas monster. Misi utamanya, selamatkan putranya. Di sisi lain, karena grup Fubuki kalah telak, Fubuki mau jadikan rumah Saitama sebagai markas cabang dan menggelar rapat strategi darurat. Fubuki tak menyangka, baru pisah beberapa hari, prajurit kelas S di sana bertambah, selain Genos dan King yang pernah dia temui. Bang juga ada di sana. Sepertinya mereka habis bertarung sengit. Tubuh mereka penuh luka. Hanya Saitama yang terlihat santai. Lalu dia pura-pura tenang, dan menyuruh Saitama untuk mengikutinya. Awalnya dia kira Genos sudah terima rencana pusat. Ternyata mereka kemarin sibuk menyoraki Saitama di turnamen bela diri. Lalu ikut pertarungan sengit setelahnya. Alat komunikasi mereka rusak tanpa disadari. Terpaksa Fubuki mengulang rencana pusat. Tapi Genos bilang harus perbaiki mechanya dulu. Bang cedera pinggang dan butuh istirahat. King ngeles ada urusan penting. Intinya, yang bisa gerak cuma Saitama dan dirinya. Ada kabar, di pihak musuh ada Monster King yang super kuat. Dia menyatukan para monster yang tadinya bergerak liar. Membentuk kubu yang tak bisa diremehkan. Bang bilang, di saat seperti ini, partisipasi kalian berdua pasti berdampak besar pada evaluasi kenaikan pangkat. Bang diam-diam agak khawatir, bakal gawat kalau Garou bergabung dengan mereka. Awalnya Saitama tak peduli. Tapi saat dengar King bilang banyak pahlawan yang diburu, orang yang menarik perhatiannya, kemungkinan ada di dalam asosiasi mental monster. Fubuki rasanya mau hancur. Padahal ini idenya, malah dia yang dianggap orang luar. Sementara itu, Garou terbangun dan sadar, berada di tempat yang asing. Dia melihat secarik surat di meja. Ternyata asosiasi monster yang menyelamatkan nyawanya. Disuruh diam di kamar dan jangan macam-macam. Kalau nekat keluar sekarang, cuma jadi target hero. Tentu saja Garou tak mau dengar. Saat ke ujung lorong, dia melihat tim tentara bayaran orang kaya itu kehilangan segalanya. Dan siapa yang menangkap mereka? Adalah monster level iblis baru dari asosiasi. Dewa Mesin G5 ngakunya utusan, organisasi, untuk bantu asosiasi monster. Meski Gioro curiga cara dia masuk markas, dia tetap menyambutnya bergabung. Gioro juga merasakan hawa keberadaan Garou. Dibiarkan saja dia mengintip, sekadar agar Garou melihat langsung. Seberapa ngerinya asosiasi monster, Dues cuma mencambuk santai. Siapapun yang terkena cambuk akan kehilangan akal sehatnya dan menjadi budak setianya. Lalu saat Garou masuk ke arena, dia langsung disambut sorakan heboh para monster. Meskipun Garou itu manusia, tapi berkat prestasinya berburu pahlawan super, dia sudah jadi sorotan petinggi monster. Apalagi beberapa hari lalu, level monster iblis ke atas banyak yang mati dalam tempur. Saat ini tercatat tersisa kurang dari 30. Meski begitu, kekuatan mereka masih cukup melumat asosiasi pahlawan. Tapi asosiasi monster kurang kompak dan butuh ujung tombak. Sosok seperti Garou diharapkan bisa jadi petinggi dan membantu mereka. Tapi Raja Monster punya satu syarat. Yaitu, Garou harus buktikan dia itu monster sejati. Bawa satu kepala hero dalam batas waktu sehari. Siapapun pahlawannya, bebas. Garou sama sekali tak menyangka, hanya karena dia menolong bocah yang dirundung. Royal Reaper dari asosiasi monster. Tanpa ragu ingin membunuhnya. Insting bertarungnya langsung bereaksi. Tapi karena itu, Royal Reaper Garou memilih bermusuhan dengan asosiasi monster. Awalnya Garou keluar cuma cari tempat makan. Melihat masyarakat hancur karena amukan monster. Ada yang menyerah dan mau tunduk pada monster. Bahkan rela rutin kasih tumbal manusia ke monster. Dalihnya demi kontrol populasi. Biar manusia tidak punah. Kepanikan ini berujung pada penjarahan di mana-mana. Dan restoran tujuan Garou malah diblokir oleh perusuh. Awalnya dia minta jalan baik-baik. Siapa sangka preman mabuk ini malah nekat menyerang. Pisaunya ditangkis balik dan ditusukkan ke matanya sendiri. Tatapan buas penuh niat membunuh itu langsung bikin nyali si preman menciut total. Untung Garou kelaparan, jadi tak peduli. Masuk restoran pesan steak super tebal. Paket porsi raksasa, tapi dia tak sadar,
Musuh bebuyutannya juga baru saja selesai makan di situ. Saitama mau bayar, ternyata dompetnya hilang. Curiga jatuh di supermarket pas beli sawi. Saat lagi panik-paniknya, speaker restoran tiba-tiba berbunyi. Karena akhir-akhir ini rawan perusuh, restoran kami menindak tegas perampok, bikin onar, sampai tukang makan gratisan. Ini bukan hanya perawatan yang ketat. Di sini juga ada mantan hero pro yang standby menjaga keamanan. Mendengar itu Saitama langsung gemetaran, keringat dingin bercucuran. Kalau pergi jelasin ke pegawai, pasti dikira ketakutan dan mau menyerahkan diri. Tiba-tiba terdengar suara Fubuki. Saitama jantungan, kirain ketahuan makan gratis. Begitu lihat siapa yang datang, mukanya langsung datar. Fubuki datang nemuin Saitama dengan pede. Dia tahu Saitama sedang cari pemburu pahlawan. Fubuki nawarin info targetnya. Memohon lagi Saitama untuk bergabung dengan grup Fubuki. Katanya kalau misi ini beres, naik ranking top 5 kelas B gampang banget. Yakin banget Saitama pasti butuh infonya. Sayangnya Saitama cuma ngeliatin dengan tampang polos. Malah asyik pesan kentang goreng. Dan dengan gaya soft gentleman, nyodorin kentang ke Fubuki. Fubuki kaget melihatnya. Dia kira Saitama udah luluh dan mau gabung ke grup. Padahal, yang nekat kabur makan gratisan itu si Garou. Dia ingat syarat konyol dari Gyoro-Gyoro. Bawakan satu kepala pahlawan, baru kau diakui sebagai monster. Aturan omong kosong macam apa itu? Menurut Garou, monster sejati itu harusnya wujud ketakutan murni. Saat itu juga, di bawah ada bocah-bocah merundung Tareo. Mengejeknya dasar monster jelek. Melihatnya, Garou naik pitam, melepaskan aura intimidasi buas. Buat anak laki-laki kencing di celana, Garou samperin Tareo, bilang kebetulan banget sehari 2 kali ketemu. Melihat paman yang peduli padanya, Tareo diam-diam merasa bersalah. Karena dia lemah dan lari ketakutan waktu itu. Meski lihat Hiro-Hiro mau bunuh paman Garou. Tapi Hiro-Hiro itu pasti salah, karena paman melindunginya waktu itu. Memegang pintu dengan tubuhnya sendiri. Ditambah barusan menolongnya lagi. Tareo yakin paman pasti ada di pihak kebenaran. Belum selesai ngomong, mulutnya dibekap Garou. Dengar pujian lagi bisa bikin dia geli merinding. Tiba-tiba Saitama mengikuti. Meski pendengaran Garou kurang jelas, tapi asal dia itu hero, sekroco apapun pasti dihajar. Di sana, dengar hero ini mau merelakan Garou si pelari tagihan. Lalu nasehatin hero agar jangan cari masalah. Siapa sangka, ucapan ini nusuk banget ke harga diri Garou. Asosiasi monster tidak meremehkan masalah. Sekarang jagoan sampah itu sama saja dengan bocah ingusan. Malah kasihan. Sialan, pas dengar kakek bang ternyata masih hidup. Diam-diam hatinya malah lega. Sepertinya tekad gue belum bulat. Cuma ambil kepala hero doang. Kan, tak ada yang bisa halangi tujuanku. Pas Garou siuman lagi, ada rasa deja vu yang menyebalkan. Ingatannya kembali hilang. Dia melupakan keberadaan Saitama. Baru mau nanya ke Tareo siapa yang nampar dia. Niat membunuh yang gila tiba-tiba mendekat. Yang datang adalah Royal Reaper dan Bagot utusan Gyoro-Gyoro. Karena tak merasakan wujud hati monster pada Garou, mereka mau turun tangan cincang Garou hidup-hidup. Tanpa disadari, Gyoro-Gyoro sudah nebak Royal Reaper bakal nekat. Luarnya nyuruh mereka ngawasin Garou. Aslinya buat kasih Garou ujian hidup dan mati. Untuk menebas habis sifat ragu-ragunya. Setelah dihajar babak belur oleh monster sejati, tubuh dan jiwanya akan dibuat remuk redam. Lagi pula, udah ada contoh sukses. Raja monster Orochi dulu juga cuma manusia biasa. Tapi melalui banyak kegagalan dan tumbal. Akhirnya berevolusi menjadi makhluk kehancuran mutlak. Dan Raja monster sekuat itu diciptakan langsung oleh tangan Gyoro-Gyoro. Meski sudah pesan ke Bagot, kalau Royal Reaper kelewatan siksa Garou, cegah dia dan hentikan. Tapi kalau Garou beneran mati di situ, ya udahlah. Artinya potensi dia cuma mentok segitu. Saat ini Royal Reaper sangat penasaran. Katanya, pemburu pahlawan, cuma orang biasa yang hobi cosplay jadi monster aneh. Ataukah seorang monster sejati? Kalau mau buktikan kekejamanmu, bunuh anak kecil di sebelahmu itu. Monster itu artinya membuang identitas kemanusiaan. Memutus ikatan total dengan manusia normal. Tapi dari pantauan, Garou malah nolongin bocah itu. Itu artinya, kau belum buang sifat kemanusiaanmu. Melihat dua monster itu mau menerkam, Garou buru-buru menyuruh Tareo pulang. Sayangnya lutut Tareo lemas ketakutan, nggak bisa gerak. Garou membentaknya supaya cepat lari. Pemandangan ini dibaca Royal Reaper kalau Garou menantang mereka. Bagot juga kesal. Ngapain bangga bawa nama pemburu pahlawan? Kalau bunuh satu nyawa aja nggak berani. Garou tak pernah menyangka, lawan dua eksekutif monster ganas ini sendirian. Adu body pun bikin mereka kelabakan. Sialnya, monster nggak kenal sportivitas. Mereka tangkap bocah ingusan itu buat disandera. Sesaat pas Garou dibutakan emosi, Royal Reaper dapat celah. Sabetan pisau mematikan mengoyak badannya selama 2,5 menit. Beruntung dihentikan oleh Bagot karena teringat misi. Kalau enggak, Garou auto pindah alam. Tapi mereka nggak sadar langkah bodoh ini malah bikin Garou menyentuh batas potensi biologis manusia. Dulu, teori tentang limit pembatas adalah hipotesis Dr. Genus dari House of Evolution. Manusia zombie. 10 tahun lalu dia jadi kelinci percobaan Genus.
tapi berhasil kabur. Setelah jadi kelas S, dia melacak dokter itu. Dr. Genos. Dia ingin pakai teknologi House of Evolution buat ningkatin daya tempurnya. Sayangnya markas itu bukan cuma rata dengan tanah. Penelitian Genos pun tamat riwayatnya. Karena melihat mutasi buatannya sendiri, dikalahkan daya luar biasa. Kekuatan absolut orang yang sukses lepas limiternya. Makhluk biologis wajar pasti punya batas limit. Daya rusak berlebihan bakal menghancurkan fisik pemiliknya sendiri. Itu udah hukum alam dan cacat biologis. Pas lu nggak kuat ngontrol kekuatan itu, lu bakal jadi monster gila yang hilang akal sehat, hilang kendali dan meledak. Ini karena Tuhan merancang makhluk hidup untuk tumbuh dalam batas kewarasan, dan tidak melupakan insting bertahan hidup. Sengoyo apapun usahanya, tembok limit ini mustahil ditembus. Contohnya manusia yang nekat makan sel monster. Kekuatan absolut yang datang tiba-tiba. Jika tidak bisa, tubuhmu akan meledak, duar di tempat, bahkan kalaupun fisik lo tahan, lo bakal bermutasi, lalu hilang akal gara-gara nafsu haus darah. Diperbudak kekuatan dan berubah jadi binatang liar. Saat ini di muka bumi, selain Saitama, ada satu orang lagi yang hampir melampaui batas. Garou versus dua monster kelas iblis. Setiap luka di badannya membantunya menyerap manuver mematikan. Tapi Genos nggak sadar akan itu. Masih asik ceramah ke Zombieman soal teori limiter. Lewat jalan neraka nembus batas hidup mati, limiter bisa hancur, dan raih kekuatan penghancur total. Tentu, meraih level iblis begitu, sering dibayar dengan harga yang tragis. Dengar celoteh itu, Zombieman cuma senyum meremehin. Dipikirnya, gara-gara keseringan eksperimen aneh, otak Genos agak miring. Soalnya di kenalan Zombieman sendiri, banyak anomali monster yang robos limit kayak gampang aja. Padahal Genos sampai getar ketakutan kalau ingat Saitama. Gap kekuatan antar manusia, terkadang lebih ekstrim dari manusia dan anjing. Mau mutasi biologi atau rekayasa genetika fiksi ilmiah, semua tetap ada plafon atasnya. Bahkan bagi mereka yang jenius bawaan lahir, punya skill di luar nalar layaknya hero elit atau monster, pada dasarnya mereka itu tetap sebatas makhluk berbakat. Beda jauh lahir sama sebagai orang biasa dan hidup standar banget. Gak punya bakat istimewa sekecil apapun, 100% warga sipil murni. Tapi lewat kerja keras edan, dia ngedobrak pintu batas itu, ngehancurin belenggu limiternya. Jadi monster overpowered yang ngelanggar hukum alam. Kebetulan dia juga lagi hobi jadi hero. Suatu hari kau pasti bakal punya kesempatan ketemu dia. Sementara itu Bagot gak pernah kepikiran, manusia bisa beringas sejauh ini. Ingat, mereka maju bersama, tapi Royal Reaper bilang jam main-main udah habis. Dia mau cabut nyawa Garou dengan power penuh. Tanpa sadar di mata buas Garou, kekuatan duo ini kalau dibandingin sama kakek Bang, ampas doang. Apalagi di tengah adu mekanik, Garou udah hafal pola gerak mereka. Dengan arogan berkata, kamu tidak akan bisa menyentuhku lagi. Baru aja selesai bocah ingusan malah ditangkap monster dari belakang buat jaminan. Ternyata monster ini ada dendam pribadi sama Garou. Sebelumnya dia dibikin remuk sama pukulan Garou. Royal Reaper senyum psikopat lihat Garou tumbang mandi darah. Puas menikmati mahakaryanya, dia balik badan dan pergi. Sementara itu di kota Z, baju Saitama yang berlumur darah, baru pulang bilang kena masalah gawat. Sekumpulan orang di rumah auto jantungan dan pucat. Buset, apa dia berhasil nemu Garou Saitama yang sengeri itu sampai dibikin babak belur? Padahal noda darah itu cuma cipratan darah monster tadi aja. Entah kenapa akhir-akhir ini monster deket sini makin rame. Tapi itu emang masalah sepele. Musibah, gawat, yang dia maksud. Genos buru-buru pengen bantu Saitama nyari dompet. Ditumpukan kubis pas tiba-tiba Fubuki datang nabrak masuk. Melotot tajam penuh dendam ke Saitama yang udah licik. Tadinya ngarep Saitama PK baca situasi lalu klarifikasi. Dianya cuma bilang makasih doang, terus asik ngebayangin makan hotpot gratisan malam ini. Dengar itu Fubuki emosinya langsung naik ubun-ubun. Ocehin Saitama habis-habisannya buang cewek cantik di restoran. Teman-teman tidak malu, lempar bon tagihan terus ngacir. Jika ini terjadi, Anda merasa tidak parah banget asli. Tapi dengar dua orang ini kayak lagi cekcok pacaran. Bikin core mesin Genos Overhead terbakar cemburu. Dia curiga. Fubuki tahu benar kekuatan Master Saitama tapi masih caper deket-deket. Dia pasti punya niat licik untuk menjadi murid sensei juga. Rasa ancaman berat langsung nyerang batin Genos. Tapi di detik itu juga, reaksi energi ledak tinggi mendadak nyamperin. Mendarat tepat di depan rumah. Khawatir itu monster iblis kelas atas yang mau balas dendam. Apalagi seisi ruangan lagi isinya jompo. Ditambah sakit, Saitama sensei dan masih shock dompetnya Rai. Mentalnya down banget. Hasil analisa taktik dari Genos. Terpaksa harus nyuruh King yang maju hadang. Tiba-tiba pilot meca tajam itu adalah dokter rada cemas sama kondisi Genos. Nyamperin sendirian aja. Baru aja di servis malah langsung kirim tombol darurat lagi. Ini gila, padahal spek pertahanan dan daya gedornya udah di-upgrade maksimal. Ujung-ujungnya dihajar musuh nyaris jadi rongsokan lagi. Lalu ketika dia berbalik, dia melihat wajah kuat khas Saitama langsung mengenali guru Genos itu. Awalnya dia mau minta dokter bawa pulang Genos. Soalnya kamarnya sempit, gak muat banyak orang. Siapa sangka dokter mengeluarkan sogokan mematikan. Daging sapi super premium. Fubuki kaget melihatnya. Aku tidak menyangka si botak akan disuap dengan mudah, mengingat dia setengah mati ngajak Saitama gabung. Fubuki jadi merasa agak malu. Sementara di asosiasi monster, Royal Reaper melapor hasil ujian Garou, dan dia sudah menghabisinya.
Bug God juga merasa Garou cuma amatiran yang ngaku-ngaku monster. Gak punya rasa setia. Bisa-bisa dia mengkhianati kita kalau ada kesempatan. Ya sudahlah, Gioro malas bahas dia lebih jauh. Lagi pula, drone pengintai asosiasi pahlawan udah mendekati markas. Dan segera, kurang dari sehari, lokasi kita pasti ketahuan, pahlawan kelas S yang dinanti akhirnya akan datang. Semua monster diminta bersiap tempur kapan saja. Dan si bocah ingusan yang ditangkap, satu sel sama anak orang kaya, donatur asosiasi pahlawan. Tadinya berharap hero datang menyelamatkan mereka. Harapan itu pupus oleh Sludge Jellyfish. Karena semua ini cuma jebakan. Semua pahlawan yang datang akan mati. Ada petinggi monster setingkat naga. Ancaman yang levelnya melampaui pahlawan kelas S. Manusia mustahil bisa menang. Lagi pula, mereka adalah mahakarya ciptaan Tuhan. Sementara itu, Garou yang sekarat pulih secara ajaib. Seolah mau mendobrak suatu belenggu. Awalnya, Garou bingung apa yang terjadi saat sadar. Tapi rasa sakitnya mengingatkan. Dia kalah dari monster. Dia heran kenapa masih hidup. Luka parah begitu harusnya bikin mati. Karena mikirnya lambat, dia nggak terlalu peduli. Mau hentikan pendarahan dulu, baru saja membantu anak itu. Tapi ternyata lukanya udah sembuh sendiri. Kalau begini, monster-monster itu bakal rasakan amukan balas dendamnya. Saat Garou kembali ke kota Z, melewati terowongan masuk ke asosiasi monster. Gioro langsung merasakan ada penyusup. Karena laporannya Garou udah mati dibunuh. Gioro menurut mata-mata utusan asosiasi pahlawan. Atau monster lain yang mau gabung. Menjelang perang besar ini, lebih baik hati-hati memastikannya. Dia menyuruh monster lain memeriksanya. Kalau monster mau gabung, bawa ke markas. Kalau bukan, jangan kalahkan itu. Sementara itu, di asosiasi pahlawan, anjing robot kiriman Child Emperor hampir menemukan sarang monster. Tiba-tiba Sekingar mencarinya. Kali ini hero kelas S nggak bisa kumpul semua. Tank Top Master dan Metal Bat masih dirawat. Drive Knight belum diketahui keberadaannya. Selain Zombieman yang masih di jalan, Genos, Bang, dan King juga hilang kontak. Mendengar itu, alis Kaisar anak berkerut. Dia teringat dari data Genos. Alamatnya tercatat di kota mati, tepat di mana asosiasi monster diduga berada. Ditambah peringatan Metal Knight sebelumnya. Jangan percaya siapapun, untuk menghindari adanya pengkhianat, membocorkan rencana dan jadi sumber masalah. Makanya di operasi ini, Genos dan Bang dicoret dari daftar. Apalagi Bang pernah membiarkan Garou lolos. Sekarang dipastikan Garou gabung dengan monster. Bisa bahaya buat operasi kalau dia kembali segan pada mantan muridnya itu. Akan sangat mengganggu rencana penyusupan. Tentang Raja, dia adalah salah satu andalan asosiasi pahlawan. Mereka tidak tahu kalau ketiga orang itu lagi siap-siap beraksi di rumah Saitama. Bersiap buat menyantap sukiyaki sapi Wagyu. Sekelompok kelas S masih berjuang untuk merebut Wagyu Super Premium. Melihat panci sudah kosong. Baru aja Saitama mau nyuruh mereka pulang. Dia melihat Raja. Entah sejak kapan terkapar di lantai. Tiba-tiba pas sadar, hari sudah pagi. Rasanya kayak abis mimpi buruk. Gara-gara rebutan daging, nyawa nyaris melayang. Saitama bilang yang lain sudah kembali kemarin. King merasa nggak enak numpang tidur di sana. Jadi dia bantuin Saitama buang sampah sekalian jalan. Dalam perjalanan keluar, dia ngerasa tempat ini tenang dan udaranya segar. Padahal dibilangnya ini, kota hantu, zona merah monster. Tapi dia nggak pernah ketemu monster sama sekali di sini. Mungkin karena Saitama tinggal di sini, bikin monster pada jiper. Ibarat melihara kucing di rumah banyak tikusnya. Tikus-tikus itu pasti auto kabur ketakutan. King mikir para monster itu pasti bersembunyi di sarang bawah tanah. Dan pas King sampai di depan rumahnya, karena dari kemarin dia hilang kontak, staf asosiasi pahlawan sampai nungguin di depan rumahnya. Kocak banget nih miskomunikasinya. Di sisi lain, pahlawan pendonor kaya itu masih gemetar. Keringat dingin bercucuran. Udah sepakat sama tim bayaran. Harus laporan 2 jam sekali. Tapi udah semalaman gak ada kabar sama sekali. Kayaknya mereka udah tewas semua. Sekarang satu-satunya harapan cuma asosiasi pahlawan. Dia langsung janji, asal anaknya selamat, semua harta miliknya akan diberikan untuk asosiasi pahlawan. Baru aja beres ngomong, ucapannya dipotong suara dari dekat. Semua pahlawan kelas S yang dikabari udah kumpul. Child Emperor udah dapat koordinat markas musuh. Tengah hari ini, operasi serangan dimulai. Tatsumaki nyuruh si bapak tidur aja sana. Bangun-bangun pasti masalah udah kelar. Terus tim kelas S ngadain rapat singkat. Anak Kaisar ngebagiin peta kota Z. Karena banyak pintu masuknya, tim kelas S harus berpisah untuk menyerang dan menyelamatkan para sandera. Dan alat pelacak posisi siap dibawa, biar bisa terus tahu posisi satu sama lain. Buat tim pahlawan cadangan, tugasnya standby di atas. Habisin monster yang kabur, soalnya bahaya kalau gerombolan monster itu kabur ke area pemukiman. Sekingar juga udah milih pahlawan cadangan yang pas. Bisa mimpin nanganin monster level bahaya. Tapi pas tahu Fubuki masuk daftar itu, Tatsumaki jadi ngamuk. Di waktu yang sama, di markas monster, Royal Reaper dengan kegirangan nemuin Tareo si bocah ingusan. Mau dibawa ke kamarnya buat diajak main. Lihat gitu Tareo langsung teriak minta tolong.
Tapi Royal Reaper ngasih tahu kenyataan pahit. Dari awal asosiasi pahlawan itu, hanya ingin menyelamatkan putra sultan. Gak ada yang tahu kamu di sini. Jadi, sang pahlawan tidak akan datang membantu Anda. Tapi dia tidak sadar kalau Garou masih OTW di sana. Monster-monster pengintai yang disuruh ngecek penyusup, dibantai habis sendirian sama Garou. Kondisi mayat mereka membuat monster lain ketakutan. Tentang monster sadis seperti Royal Reaper, yang ngelakuin pembantaian ini. Pas Royal Reaper di kamarnya, nikmatin wajah ketakutan dan putus asanya Tareo. Dia ngerasa puas banget. Karena dia emang gak peduli soal perang skala besar. Apalagi mimpiin dunia baru di bawah kekuasaan monster. Tujuan utamanya, gabung ke asosiasi. Bebaskan saja untuk mengekspresikan keinginanmu. Nyiksa dan bunuh orang. Tepat ketika Garou mengalahkan Ko Royal Reaper, luka lama Garou robek lagi. Dia ngerobek baju Royal Reaper. Buat dijadiin perban nutup lukanya sementara. Dan meminta si bocah mendengkur mengikutinya dengan tenang. Monster patroli yang menghadang di jalan langsung dibantai habis sama Garou. Karena Gyoro-Gyoro punya radar pendeteksi penyusup. Kalau nggak buruan lari, pasti dikepung. Tepat di saat itu, tanah bergetar hebat banget. Anjing hitam raksasa mondar-mandir. Aura mengerikannya bikin Garou ngerinding ketakutan. Jantungnya berdebar kencang. Ini peringatan insting bahaya dari tubuhnya. Dalam kondisi sekarang, dia jelas nggak bakal menang. Sembunyiin aura permusuhan, dia ngajak Tareo kabur diam-diam. Tapi pas balik badan, 3 monster kelas iblis nemuin mereka berdua. Super Mouse nggak nyangka penyusupnya itu Garou. Padahal dulu semangat banget minta gabung ke asosiasi monster. Sourhead langsung nyerang duluan. Cairan yang disemprotkannya itu zat kimia mematikan. Siapa sangka, satu pukulan Garou ngebikin serangannya hancur. Dalam sekejap 2 monster kelas iblis itu kewalahan. Tinggal satu monster yang nyari kesempatan nendang diam-diam. Karena dia bangga punya tendangan paling keras. Klaimnya bisa hancurin apa aja dengan gampang. Sayang, Garou ngehindar dengan gampang. Malah langsung ditendang balik sampai mental. Pas Garou mau ngejek 3 monster ampas itu. Monster yang ditendang tadi malah nabrak Overgrown Rover. Raungan amarahnya menggema ke seluruh ruangan. Monster so kuat yang nendang tadi, langsung jadi abu. Melihat Rover, monster lain langsung keringat dingin. Mereka baru nyadar dia itu eksekutif tingkat naga. Kalau dia masih marah, teman dan musuh sama-sama akan bener aja. Semburan energi panas dari mulut Rover. Buat 2 monster sisa begitu saja, Garou bawa kabur Tareo dan lolos dari maut. Pertama kali berhadapan langsung dengan petinggi asosiasi monster. Garou sama sekali nggak nyangka, perbedaan level iblis dan naga itu kayak bumi dan langit. Garou menyuruh Tareo berburu anjing yang kebingungan. Keberadaan dia malah jadi beban doang. Dia nggak butuh dikasihanin, ngerasa lihat mangsa mainannya mau kabur. Rover siap nembakin semburan energi lagi, tapi Garou bergerak lebih cepat, nginjak tanah keras dan nerjang. Tinju penghancur batu aliran air jurus. Siapa yang mampu menghancurkan batu sekalipun, melepaskan semuanya untuk mengalahkan Rover. Namun di ambang kematian ini, kekuatan tempur Garou malah nembus batas lagi, ngadepin semburan energi Rover yang bertubi-tubi. Gerakan Garou jadi secepat kilat, cuma ninggalin bayangan. Dia bisa menghindari setiap ledakan Rover dengan luwes. Pertempuran sengit di bawah tanah ini. Bahkan sampai bikin getaran gempa sampai ke permukaan tanah. Inilah gambaran ngerinya ancaman level naga. Getaran naganya saja bisa meruntuhkan kota. Tapi Garou malah makin ganas setiap kali bertarung. Pukulannya yang super telak ngehantam Rover telak. Dampaknya langsung menghancurkan lantai pangkalan. Tapi lucunya, Rover di tengah kawah itu malah girang. Serangan Garou cuma kerasa kayak lagi digarukin aja buat dia. Sebagai hadiahnya dan bikin Garou bengong. Rover langsung gigit betis Garou. Garou nggak nyangka sama sekali. Sekali gigit langsung melempar dia ke lantai bawah tanah terdalam. Baru aja Garou niat nanjak balik ke atas. Terdengar suara yang familiar. Kirain apaan yang jatuh dari atas. Ternyata penyusup itu kamu ya. Kamu beneran masih hidup. Waktu Gyoro-Gyoro pakai telepati buat nyingkirin reruntuhan batu di atas Garou yang baru bangkit langsung misuh-misuh. Beraninya kamu memerintahkan bawahanmu. Itu sebabnya aku hampir tidak tahu. Tapi belum beres ngomel, Garou sadar dia nggak bisa gerakin badannya. Ini jurus kelumpuhan telepati dari Gyoro-Gyoro. Memberontak sekeras apapun itu gratis, kata Gyoro-Gyoro nyantai. Nggak nyangka dalam waktu sependek ini, kemampuanmu berkembang secepat ini. Sementara itu di atas sana, Saitama udah pakai jubah pahlawannya dan siap pergi. Kiamat beneran bakal datengin asosiasi monster nih, dan Gyoro-Gyoro bilang ke Garou. Kondisi Garou sekarang udah setengah monster. Berkat kemampuannya nahan semburan energi Rover, ini nunjukin potensi fisiknya nggak ada batas. Kalau kamu gabung dan kulatih intensif, bakal kucetak kamu jadi monster terkuat sejagat raya. Karena resep rahasia jadi monster tingkat tinggi adalah menyiksa tubuh manusia sampai ambang maut berulang kali. Biar fisik dan mental nerima beban yang melampaui batas wajar. Kelihatannya gampang sih. Tapi proses ini makan banyak banget tumbal nyawa. Aku memerintahkan Royal Reaper untuk menyerangmu. Biar lu ngerasain batas kritis maut yang pas sama level kekuatan lu. Aku bisa dengan mudah mengubahmu menjadi monster dalam sekejap. Tapi cara instan gitu malah nutup jalan berkembang lu nanti. Dan lagi, demi tahu gimana cara nerobos batas kekuatan. Pernah uji coba monster saling memangsa atau menyuntikkan darah dan sel. Selama uji coba berkali-kali itu,
Ketahuanlah kalau batas fisik baru bisa ditembus setelah lolos dari ancaman maut. Dari tumpukan kegagalan eksperimennya, lahirlah hasil percobaan sukses yang pertama, yaitu Raja Monster, Orochi. Garou cuma perlu ngikutin program pelatihanku. Punya potensi ngelewatin si Raja Monster. Nantinya kamu bakal gampang ngewujudin mimpimu. Hancurkan prajurit itu dari muka bumi sampai bersih. Garou meronta dan nyuruh Gyoro-Gyoro nggak usah ikut campur. Mulai sekarang jangan berurusan sama gue lagi. Tapi sayang seribu sayang, Gyoro-Gyoro nolak. Sejak aku jatuh cinta dengan bakatmu. Hak penolakan lu udah hangus, tidak ada yang bisa menolak telepati saya. Bahkan si jenius telepati Tatsumaki atau adiknya, Fubuki. Tapi sedetik kemudian, Tatsumaki atau Fubuki gak bakal berkutik. Gyoro-Gyoro melotot kaget lihat Garou. Usaha perlawanan Garou bikin kendali telepatinya melemah. Buat ngejinakin anjing pemburu buas ini, hanya penyiksaan berat yang bisa menaklukkannya. Dalam sekejap mata, tubuh Garou ditimbun dan diikat bongkahan batu besar, namun dengan tekad yang membara dan amarah. Ajaibnya Garou ngedobrak kurungan telepati itu, ngehancurin semua batu di sekitarnya dalam sedetik. Ternyata Garou merhatiin kelemahan Gyoro-Gyoro. Waktu Gyoro-Gyoro lempar serangan benda pakai telekinesis, kuncian telepatinya ke target bakal lepas sesaat. Artinya Gyoro-Gyoro cuma bisa ngejalanin satu fokus jurus doang. Udah tahu celahnya MAH, telepati cupu kayak gitu kagak ngaruh. Gak lupa Garou ngejek Gyoro-Gyoro. Ngangel-ngandelin ilmu level 3 kayak gitu. Kalau begitu kamu berpura-pura mengajariku siapa yang super genius? Mending gue sikat otak di balik asosiasi kalian ini. Asosiasi monster bakal rontok dengan sendirinya. Mendengar itu, Gyoro-Gyoro buang napas panjang. Perhitungannya pahlawan udah mau nyerbu. Biar energi Gyoro-Gyoro tetap awet, Gyoro-Gyoro manggil sang Raja Monster Orochi buat ngabisin Garou. Setelah dibilang gitu, tiba-tiba tangan raksasa merah darah nongol di depan mata Garou yang tercengang. Tangan raksasa itu narik Garou ke dalam lubang lantai bawah. Meski Gyoro-Gyoro minta Raja Orochi ngurus Garou, Gyoro-Gyoro pesen biar Garou jangan mati dibunuh. Karena tenaga Garou masih dibutuhin buat rencana ke depan. Badan Garou nyaris remuk diremas genggaman monster itu. Tapi hebatnya dia masih bisa berontak buat kabur. Tekad baja macam apa sih yang ada di otaknya orang? Gyoro-Gyoro ngasih bocoran ngeri. Tentakel Orochi itu adalah bentuk awal dari hasil mutasi monsterisasinya. Jangkauan pukulnya lebar banget, terus bisa dikendaliin sesuai kehendak sang Raja Monster. Sulit untuk menolaknya, kan? Melihat Garou selamat di tengah gempuran semburan api, Gyoro dibikin melongo kaget. Gila! Dia nahan panas suhu ledakan laser tipe Orochi. Padahal serangan itu bisa bikin lingkungan sekitar auto leleh. Di pertarungan ini Garou bener-bener kayak sansak hidup. Jelas aja, monster Orochi itu perwujudan kekuatan murni yang menakutkan. Gap kekuatan antar mereka beda kayak jurang tanpa dasar. Gyoro-Gyoro bilang, mendingan nyerah aja deh. Tapi saat disuruh seperti itu, Garou malah nyengir sinis. Gue ini jenius sejati loh, kamu tidak akan bisa menyerangku dengan trik basi itu lagi. Gue akui emang si monster Orochi kuat gila. Tapi gelar, Raja Monster, terlalu maksa buat dipakai. Bentuk monster raksasa gak bikin gue gentar. Aku akan memberitahumu. Apa itu teror sejati yang bakal bikin sesama monster kencing di celana. Kalau adu fisik murni kalah mutlak, gue bakal pakai teknik dewa mematikan ini. Melihat ekspresi shock Garou, Gyoro-Gyoro ngakak puas. Cuy, kamu pikir cuma kamu yang jenius? Semua pergerakan and serangan bela diri langsung bisa ditiru plek ketiplek sama Raja Orochi pas ngeliat. Tapi tepat sebelumnya, radar detektor pahlawan Child Emperor nemuin pasukan lebih dari 500 monster. Beberapa ada tingkat iblis super mematikan. Bahkan ada banyak monster level naga. Jangan sampai gegabah waktu masuk. Lagian Drive Knight si pahlawan udah tahu base camp mereka lebih awal. Tapi Drive Knight hilang bak ditelan bumi tanpa bekas. Itu peringatan kalau pahlawan elit bisa dibantai mati dengan gampang. Meskipun Tatsumaki mengklaim bahwa dia cukup untuk membunuh Raja Monster. Zombie Man was-was kalau si bocah ngambek ngeratain satu wilayah. Apalagi markas lawan. Zombie Man mengingatkan prioritas utama misinya adalah menyelamatkan nyawa para sandera. Berdasarkan petaan drone Child Emperor, gua persembunyian asosiasi monster sangat luas dan dalam. Posisi akurat sang raja dan letak sandera itu belum diketahui. Saat itu juga, Amai Mas Mai nyelonong masuk. Dia curiga para elit pahlawan kelas S pada ngilang. Gila? Lu semua ninggalin gue main rapat Child Emperor langsung mulai lihat muka Amai Mas. Tadinya kan elit kelas S doang yang sisanya termasuk pasukan support diam standby di luar base. Jika dia sadar dia sedang dikacaukan, saat dia akan memikirkan alasan lembut untuk tidak mengolok-olok gengsinya. Grup serbu dibagi dua tim, ada penyerbu bawah tanah, dan juga tim benteng pendukung darat. Semoga masker Amai sudah siap, menjadi kapten tim support. Tapi di rapat yang serius ini, para hero kelas S yang konyol ini, malah minta langsung serbu, atau bahkan langsung menikmati makan. Amai Mas merasa mereka semua tidak bisa diandalkan. Aku juga mau ikut menyerbu ke dalam. Itu pasti gara-gara kamu makan hotpot di kota Z, kan? Tak disangka, staf memotong ucapannya. Menjelaskan bahwa noda di bajunya adalah sisa pertarungan tadi malam. Sekitar markas musuh kota Z secara solo. Kenapa bisa seyakin itu? Karena cuma baju bagian depannya saja yang kena darah monster. Begitulah, keributan ini selesai berkat kehadiran King. Tim support juga sudah berkumpul semua. Para pahlawan kelas C bertugas menghabisi musuh di jalur kabur, mengamankan rute evakuasi, serta mengurus warga dan sandera. Tiba-tiba, staf melapor mendadak datang ke asosiasi. Wajah Sits langsung pucat.
Bang kan tidak dilibatkan di misi ini. Kawan ayo, untuk mencari info lokasi Garou bersembunyi. Seeds terpaksa bohong belum dapat info. Dan menyuruh Bang menunggu sebentar. Katanya mau mengambilkan alat komunikasi baru. Tapi melihat gelagat Seeds saat pergi. Bang langsung sadar, asosiasi curiga dia sengaja melepas Garou. Seeds selalu menyelinap ke sebuah ruangan, berniat mencari kesempatan kabur. Tapi karena diancam oleh Bang, dia terpaksa membocorkan rencana asosiasi. Ternyata markas musuh ada di kota mati. Z. King menebak Saitama pasti tidak tahu. Kalau tahu, dia pasti sudah serbu duluan. Demi keselamatan bersama, King mengusulkan ajak Saitama dan Genos menyusup lewat jalur rahasia. Dan awalnya menetapkan titik pertemuan di rumah Saitama. Didukung 4 petarung terkuat, ketakutan Raja perlahan mereda. Tapi saat kembali, semua orang malah syok. Padahal King cuma kembali dari toilet. Tapi, mesin Raja tiba-tiba berhenti, seolah dia sedang memusatkan fokus ke tingkat dewa. Sementara itu, Fubuki yang berjalan di kota mati merasa heran. Padahal dia sudah dipanggil ikut menyerbu asosiasi monster, tapi mendadak malah dibatalkan. Sepertinya ini ulah Tatsumaki yang melarangnya ikut. Tapi apapun yang terjadi, dia harus bertarung, dia masih punya dendam dengan monster Dues. Monster itu telah mempermalukannya di depan sang kakak. Dan menghajar anggota grup Fubuki sampai babak belur. Maka dari itu, dia akan membalas dendam dengan kekuatan grup Fubuki yang baru. Di sisi lain, upgrade Genos sudah selesai. Meski daya gempurnya ditarik sampai batas maksimal, akibatnya pertahanan bajanya jadi sangat rentan. Jika memakai mode full power, dia cuma bisa bertahan 10 detik. Lebih dari itu akan overheat melampaui batas komponennya. Jika dipaksakan, bukan cuma tubuhnya yang hancur, core utamanya juga akan meledak hancur. Tepat saat tiba di rumah Saitama, dia berpapasan dengan Fubuki. Tapi ternyata rumah itu kosong. Kostum hero di lemarinya juga sudah dipakai gurunya. Tak lama, Bang, Bom, dan King juga datang. Mau mengajak Saitama menyerbu markas musuh. Sayang orangnya tak ada. Mendengar markas musuh ada di dekat sini, Fubuki dan Genos langsung terkejut. Waktu penyerbuan sudah sangat mepet. Tanpa Saitama yang terkuat, perasaan King tak karuan. Fubuki pun memutuskan menunggu Saitama. Dalam perang besar ini, kekuatan Saitama adalah mutlak. Genos khawatir penundaan King akan membebani kelas S yang lain. Dia memilih menunggu Saitama sendiri, dan akan menyusul mereka nanti. Asosiasi monster ternyata pasang jebakan. Monster, Evil Eye, sengaja dikirim melawan Tatsumaki. Kelihatannya sih seperti mau menghadang. Tapi tujuannya demi mengumpulkan data. Kemampuan bertarung hero kelas S. Mata yang ditransplantasi ke lengan Evil Eye berasal dari para monster yang dibunuh pahlawan. Dendam mereka yang lain sangat besar, membuat kekuatan telepatinya meningkat pesat. Sekali ayunan tangan saja, 2 gedung langsung tercabut dari akarnya. Dia pamer kekuatan dan melemparnya ke arah Tatsumaki. Namun serangan kroco semacam ini tak digubris sama sekali oleh Tatsumaki. Pelindung santainya menahan itu dengan mudah. Karena di mata Tatsumaki, sampah akan selalu jadi sampah. Meski diperkuat oleh ribuan dendam dari sekumpulan monster pecundang, tetap tidak mengubah esensinya. Bodohnya, Evil Eye malah menggali kuburannya sendiri. Dia berkoar mengancam akan mencongkel mata Tatsumaki dan Fubuki, dan menyatukannya. Padahal, Fubuki adalah titik lemah sekaligus harta karun Tatsumaki. Siapapun yang mengancam nyawanya akan disiksa sampai mati. Jernih. Saat itu, monster lain mencoba menyergap dari celah kelengahan. Namun langsung dibantai habis oleh sang kuncir 2. Meskipun para support bukan pahlawan utama, mereka lebih dari cukup untuk mengurus kroco. Serangan konyol mirip badut sirkus ini justru membuat monster mati kutu. Hero lain pun pamer skill agar tak merepotkan kelas S. Masing-masing membuktikan kemampuannya. Misalnya, monster sniper yang mencoba menembak dari jauh. Pelurunya baru meluncur 2,5 meter, langsung headshot oleh penembak jitu kelas A peringkat 22, satu penembak. Tapi di antara penggerbekan kelas S, ada ninja yang merebut perhatian para asisten. Yaitu pahlawan kelas S rang 13. Kilatan mencolok. Banyak yang penasaran di mana dia belajar ninjutsu, mengingat desa ninja tempatnya berasal sangat tertutup dan rahasia. Sementara itu, sisa monster kroco di permukaan dengan gampang disapu bersih kelas B dan C. Selain kelas S yang mendominasi, mereka adalah tulang punggung asosiasi pahlawan. Meski kekuatan beberapa dari mereka pas-pasan, mereka punya taktik membunuh monster. Seperti pisau beracun mematikan ini. Kena sedikit saja, nyawa melayang. Dan di antara pahlawan ini, ada pahlawan wanita kelas B rang 71, sangat populer di kalangan penonton. Bahkan asosiasi menilainya punya potensi naik jabatan ke kelas S. Tiba-tiba, segerombolan monster menangkapnya. Sangat mengerikan, Captain Mizuki ini berlatar belakang atlet lapangan. Cuma menguasai gulat jarak dekat. Beruntung Supra Low Dark Shine tepat waktu membantunya.
Sedangkan monster semangka yang mencekiknya, hancur berkeping-keping di remukan pitingannya. Dengan cepat, dari 150 monster kroco awal, kini hampir setengahnya tewas. Pertarungan yang kelewat mudah ini, mulai dicurigai oleh kelas S. Tahu bakal kalah, musuh terus saja mengirim kroco pengganggu. Tujuannya jelas bukan sekadar menguras stamina. Ditambah seiring berjalannya waktu, level monster yang keluar semakin tangguh. Menghadapi Rhino Wrestler, ini bukan lagi lawan bagi pahlawan kelas C dan B. Otot dan culanya punya ketahanan tingkat tinggi. Serangan biasa tak mempan melukainya. Monster ini bahkan punya hobi aneh. Dia suka menilai jurus lawannya. Memberi skor serangan, one-shotter pun menembak. Senapan runduknya bagaikan meriam mematikan. Daya hancur dan tembusnya sangat tinggi. Tapi saat mengenai Rhino, rasanya cuma seperti garukan. Siapa sangka, Rhino memiliki tekad baja. Dia berlatih keras sekali setiap hari. Demi membuktikan kekuatan abadinya, sebagai makhluk terkuat di bumi, Yayan maju menahan serudukan Rhino. Para hero lain bersiap membantu menyerang. Namun beda level kekuatannya terlalu jauh. Mereka nyaris rata dibantai Rhino. Melihat hero-hero terkapar, Rhino merasa sangat puas. Kepuasannya adalah menerima telak serangan lawan, lalu menghancurkan mereka dengan kekuatan murni. Melihat itu, Yayan berniat mempertaruhkan nyawanya untuk menebasnya, tapi Atomic Samurai menghentikannya. Dia sadar muridnya terlalu terobsesi. Memotong cular Rhino, pertarungan takkan kunjung selesai. Dan hanya membuang-buang energi. Biar aku yang maju bereskan ini. Kini Rhino merasakan kengerian mutlak kelas S. Perasaan marah dan tidak setuju memuncak. Gyoro-Gyoro telah menipunya. Bicara manis kalau kemampuannya bisa hancurkan kelas S. Nyatanya, dia cuma pion yang siap dikorbankan. Monster lain melihat pedang tipis Atomic Samurai. Mereka pikir menang jumlah pasti bisa membunuhnya. Tapi bagi Atomic, pedang itu hanya tusuk gigi. Siapa yang langsung memotongnya menjadi daging cincang ketika senjata itu dicabut dari sarungnya. Kuantitas di depan dominasi absolut, terlihat sangatlah menyedihkan. Disusul turun tangannya elit kelas S. Kondisi medan perang langsung berbalik total. Para monster mati tanpa perlawanan berarti. Tiba-tiba, ada sebongkah daging jatuh dari atas. Itu adalah Evil Eye yang songong mau menantang Tatsumaki. Buat pemanasan saja tidak lulus. Kekuatan penuh Tatsumaki menggilingnya habis-habisan. Sedangkan robot pengintai milik Gyoro-Gyoro terlacak oleh Child Emperor dan dihancurkan beberapa saat sebelumnya, dalam pantauan senyap Gyoro-Gyoro. Mengikuti jalur yang dibuat Child Emperor, pahlawan kelas S memasuki markas bawah tanah. Saat Flashy Flash memeriksa titik lokasinya, gerombolan monster congkak mencegatnya. Mengejek rute invasi hero sudah bocor sejak awal. Tadinya mau menjebak Flash di lorong sempit, tapi malah mereka yang dibantai seketika. Petinggi level naga yang melihatnya, sampai bertepuk tangan. Serangan rendahan itu dilibas Flash tanpa berkeringat. Dan tepat setelah suara tepukan itu, Flash langsung melesat tepat di depan mereka. Namun kecepatan itu membuat Flame kecewa. Bocah lulusan angkatan 44 sang akhir, yang menyandang gelar Flash, cuma segini saja, padahal dia sangat menantikan pertarungan ini. Galewin juga keheranan, begitu arogannya pahlawan kelas S ini. Masuk sendirian, mereka pikir kalau dikeroyok, Flash cuma bisa terbang lari bak serangga. Apalagi ruangan ini sudah dijaring kawat baja silet. Kecepatannya yang dibanggakan itu akan membunuhnya. Namun gerakan Flash mengejutkan mereka. Sambil menghindar, dia memotong dinding sekalian dengan jebakannya. Lewat jurus mereka, Flash tahu dua orang ini dari desa ninja. Bahkan rela membuang kemanusiaan demi membunuhnya. Tiba-tiba, lantai terbalik berputar. Lorong sempit membatasi pergerakan mereka. Sekarang arena sesungguhnya baru saja dibuka. Nyatanya, ruangan ini direbut paksa Gale dari monster lain. Khusus disiapkan sebagai kuburan Flash. Dan keduanya adalah elit dari kekuatan emas ke-37. Dikenal sebagai Galewin dan Hellfire Flame. Tanpa basa-basi, Flash menyerang dengan sekuat tenaga. Pertarungan super cepat pun pecah. Di wujud normal, kekuatan dua ninja ini setara monster level iblis. Normalnya, Flash bisa menghabisi mereka. Tapi serangannya hanya menguji. Karena Flash ingin tahu, siapa dalang yang mempekerjakan mereka, biar gampang menyelesaikannya. Setelah urusan asosiasi monster kalian berkunjung menyapa. Mendengar itu, Gale tertawa meremehkan. Bagaimana jika bos kita adalah Don Pacific, gembong jual beli manusia? Mau apa kau? Dia punya pasukan bawah tanah skala masif. Kau berani melawan pasukan itu sendirian? Flash menjawab dengan sinis, tidak mungkin. Karena dia hobi kirim pembunuh kemari. Aku sudah membunuhnya, dan juga si jenderal narkoba, sang kolektor jantung, serta aliansi pembunuh. Semua target itu sudah kubuang ke dasar laut. Ujian membosankan ini sampai di sini.
Katakan siapa yang memerintah kalian. Daftar target yang disebut Gale tadi, sebenarnya adalah orang yang akan mereka sembelih setelah berhasil mengurus Flash. Karena sudah repot-repot dibantu. Sebagai ucapan terima kasih, akan kami kirim kau ke neraka segera. Mereka ingin tahu sekuat apa ninja nomor 1 ini. Bisakah kamu bertahan melawan 2 elit sekaligus dari kepulan asap? Tebasan kuning melesat tajam. Hentikan omong kosong mereka. Flash muak membuang waktu meladeni trik murahan. Keluarkan saja potensi asli kalian. Flash tahu mereka memiliki kekuatan monster. Pertarungan pertama tadi sengaja dia pancing untuk masuk ke ruangan luas ini. Artinya, setelah bermutar, kalian belum sanggup menguasai akselerasi penuh wujud monster. Makanya kalian butuh ruangan super lapang ini. Flame tak menyangka Flash sengaja mengikuti jebakan ini. Berani meremehkan seniorku? Tapi bagi pandangan Flash, sampah tetaplah sampah meski disuntik sel monster. Esensi kemampuan takkan berubah. Digabung jadi satu pun, jangan harap bisa menandingiku. Gale ngeyel kalau bicara skill tingkat dewa. Mereka masih jauh di atas Flash. Tapi sebagai ninja jenius terhebat dari desa, semua pola serangan mereka telah dihafal Flash. Semakin tinggi kelas petarung, makin tajam insting tempurnya. Jadi mau secepat apapun serangannya, selama polanya terbaca, menangkisnya sangatlah mudah. Mendengar itu mereka tertawa nyaring. Kau malah membocorkan info penting. Mereka membuang gaya tempur ninja. Berganti sepenuhnya memakai insting buas monster. Ini, kecepatan yang akan menghancurkan sang pahlawan. Luar biasa, sekali tebas, 2 petinggi level naga terbelah. Menatap musuhnya yang terjatuh, Flash berkata, kalau melawan kelas S yang lain, mungkin kalian bisa menang dengan kecepatan itu. Makanya, kalian salah memilih Flash lawan. Kemudian bersiap untuk melangkah lebih dalam. Niatnya mau melaporkan koordinat. Tapi alat komunikasinya ternyata hilang saat adu fisik barusan. Child Emperor mulai menyadari keanehan misi ini. Tapi dengan kejeniusannya, ia tetap maju. Prioritas utama sekarang, bebaskan Sandra. Monster mencoba membokongnya dari belakang. Terdengar decitan aneh di udara. Dalam sekejap, monster itu dijadikan sarang tawon oleh gurita mini nomor 8. Lalu menggunakan pelacak logam khusus, dia menemukan reruntuhan mecha Metal Knight. Serta menemukan koordinat akurat sel tahanan Sandra. Namun tumpukan onderdil robot yang tersusun rapi bikin dia overthinking. Satu artinya, kubu monster punya ahli teknologi canggih. Jika mereka berhasil meniru persenjataan anti-monster, ini ancaman super bahaya. Gempuran informasi misterius ini membuat otak Child Emperor agak ngelek. Baru niat makan permen asupan gula. Tiba-tiba, gurita nomor 8 hancur berkeping dihantam Phoenix Man. Dia meledek Child Emperor karena bawa mainan ke markas rahasia monster. Apakah ini polos atau tolol? Meski yang datang bocah, dia takkan sungkan untuk membunuhnya. Karena kelak, Phoenix Man berambisi merebut tahta Raja Orochi, dan Child Emperor akan jadi batu loncatannya. Pepatah lama, penjahat mati gara-gara banyak bacot. Saat Phoenix Man asyik membanggakan dirinya, Child Emperor menembakkan kabel silet. Dengan lapisan tak terlihat, material super kuat ini tak mudah ditembus benturan sesaat. Sisa talinya bahkan sering dipakai menarik bungkus permennya, beralih ke ruang bawah tanah. Seekor katak nyangkut di wajah bocah Sandra. Waganma, ditarik sekencang apapun, kata itu menempel kuat, lalu meledak dan mengeluarkan gas beracun. Saat barisan penjaga monster sadar ada penyusup. Sudah terlambat, penyelamatnya telah tiba. Setelah mendapat titik lokasi, ia menggunakan alat mobilitas cepatnya ke TKP. Baru saja bersiap kabur, Sludge Jellyfish jatuh menghujani Child Emperor. Beruntung payung perisai transparan langsung aktif menahannya. Lalu dia mengeluarkan pedang ringan yang menyamar sebagai seruling. Tapi anehnya, mau ditebas atau ditusuk, sama sekali nggak mempan. Ubur-ubur lumpur ngira anak kaisar itu kroco. Pikirnya lagi hoki bisa gampang ngabisin kelas S. Dia sadar ada selang yang nyentikin sesuatu ke badannya. Setelah beres, Child Emperor bawa Sandra kabur. Tapi baru jalan bentar, radar deteksi musuh mendekat. Tadinya mau pakai tank remote control buat ngusir. Bahkan hancur dalam sekejap. Melihat musuhnya tipe mekanik, Child Emperor langsung nembakin item taktis, kunci dengan pagar kabel tegangan tinggi. Lalu manfaatkan aliran setrumnya buat ngeheksinya musuh. Normalnya robot musuh bakal langsung lumpuh. Tapi musuh ngebobolnya cuma dengan sekali tebas. Child Emperor sadar mecha di depannya ini kuat banget. Demi keselamatan Sandra, tidak ada lagi waktu untuk memikirkan stok barang. Dia ngesumon 3 anjing robot penjaga. Child Emperor bawa Wagan Malari. Misinya, bawa bocah ini balik ke permukaan dengan selamat. Melewati tubuh manusia Phoenix, dia terkejut. Waganma ngenalin mayat monster ini. Wujud aslinya adalah maskot acara komedi, Animal Empire. Sering mati konyol gara-gara Lola dan bodoh. Itu sebabnya disebut, burung Lola. Tapi di episode berikutnya, dia selalu bangkit lagi kayak nggak terjadi apa-apa. Dengar itu, Child Emperor punya firasat buruk. Kalau Phoenix Man mewarisi sifat karakter ini, bakal gawat banget.
Baru aja dibilang, cahaya silau tiba-tiba meledak dari belakang. Phoenix Man sama sekali nggak nyangka, ternyata omongan Gioro-Gioro benar. Ngelewatin pintu kematian itu kunci ledakan kekuatan monster. Rahasia evolusi. Ini dia bangkit menembus batas hidup mati. Langsung naik level jadi ancaman level naga, melihat perilaku berbahaya. Kaisar anak langsung ngeluarin shotgun dan nembak duluan. Gak disangka Phoenix Man cuma ngepakin sayapnya. Suhu super panas langsung melelehkan peluru. Dan bawa badai api yang nyapu seluruh ruangan. Untung Child Emperor cepat buka perisai payungnya. Dan suruh Waganma diam di sana. Jika tidak ada robot anjing untuk menghabiskan waktu. Satu-satunya cara kabur yang ngalahin Phoenix Man lagi. Gelombang panas menerjang lagi. Tapi Child Emperor berhasil nahan semuanya. Phoenix Man merhatiin perisai transparan itu. Dia penasaran, setelah kekuatannya meroket, hal ini bisa nggak nahan serangannya sekali lagi? Dalam sekejap, 5 lapis armor kaisar anak hancur berkeping-keping. Lihat Child Emperor kelabakan. Perasaan bahwa dia penguasa dunia langsung merasuk otaknya. Padahal Child Emperor meringis bukan karena takut, tapi kesal sama kelemahannya sendiri. Gila, monster yang bukan petinggi aja, bisa maksa dia ngeluarin senjata pamungkas. Bersamaan dengan itu, dinding di sekitarnya tiba-tiba tertembus. Membawa partikel-partikel mecha raksasa. Selagi Phoenix Man lengah, pukulan telak Brave Giant langsung menghantamnya. Dampak yang mengerikan membuat tubuhnya menjauh secara mental. Sebenarnya Child Emperor udah prediksi hal tak terduga bakal terjadi. Makanya dia udah nyuruh mecha itu standby di bawah tanah. Tapi Phoenix Man malah santai nepuk debu di badannya. Biasanya, setelah Anda menyelamatkan para terbaik itu bawa kabur dia. Jika Anda tidak melakukan itu, berarti mecha lu itu banyak batasannya, kan? Dan benar saja, tebakan Phoenix Man 100% akurat. Energi Brave Giant cuma tahan 3 menit. Sekarang satu-satunya cara ya bersin ini secepat kilat. Detik berikutnya, Child Emperor langsung ngunci target, dan nembakin rudal pelacak bertubi-tubi. Tapi Phoenix Man udah baca serangannya. Itu sebabnya sekarang dia hanya ingin menghabiskan waktu. Ngeluarin jurus, Phoenix Flare, bagaikan misil umpan untuk mengalihkan serangan. Lihat itu, Child Emperor keluarin pedang cahaya buat tarung jarak dekat. Tapi badan lincah Phoenix Man ngehindar gampang banget. Anda tidak hanya dapat mengubah bentuk mode api. Kecepatannya juga langsung naik berkali lipat. Child Emperor dibikin babak belur tanpa ampun. Sambil menyerang, dia terus mengejek. Ini bikin Child Emperor naik darah. Dia nembakin mini drone buat ngepung Phoenix Man. Nyerang dari segala arah kayak kawanan drone. Tapi Child Emperor sama sekali nggak nyangka, Phoenix Man ganti wujud lagi. Di mode Prominence Hawk ini, energi serangan musuh nggak cuma diserap utuh, tapi bisa disimpan dan dipantulin balik. Tapi manfaatin asap buat nutupin pandangan musuh. Child Emperor ambil celah dan nusuk Phoenix Man. Energi mechanya sisa 1,5 menit lagi. Gerakan Child Emperor makin panik. Tapi gara-gara itu, Phoenix Man makin yakin kalau mecha itu nggak bisa tahan lama. Melakukan operasi jangka panjang. Jadi dia memilih untuk tidak menantang mekanik itu secara frontal. Dia nembakin bulu pelacak buat nyerang membabi buta. Child Emperor shock banget. Phoenix Man malah main tarik ulur. Layar mecha terus nampilin peringatan. Batas output maksimal, sistem pendingin rusak. Tapi Child Emperor malah mencet tombol overdrive, melebihi batas keluaran. Soalnya, kalau nggak bunuh Phoenix Man sampai akar, dia akan menggunakan pasif, Lola Bird, miliknya, buat bangkit dan makin kuat tanpa batas. Tiba-tiba radar nangkap sinyal di bawah. Dicek ternyata itu Flashy Flash kelas S. Hanya ingin bergabung untuk mengalahkan manusia Phoenix bersama-sama. Tapi walau sinyalnya dekat, Flash tidak terlihat sama sekali. Dia nggak tahu kalau Flash yang lagi nyasar dan gunakan pelacak untuk menemukan jalannya. Ini bikin Child Emperor panik parah. Alat pelacaknya ada, tapi orangnya nggak ada. Masa dia udah kalah? Tapi nggak ada waktu buat mikir. Tiba-tiba ledakan dahsyat terjadi di belakangnya. Benar saja, Phoenix Man berevolusi lagi. Dalam sekejap mata, Phoenix Man melesat ngelewatin tangan mecha. Dan langsung nyulik sandera. Kesenjangan kekuatan mereka sekarang udah di luar jangkauan Child Emperor, apalagi mechanya bentar lagi rongsok. Tapi dia tidak akan menyerah begitu saja. Lihat Child Emperor yang masih semangat. Phoenix Man bilang, sebagai ucapan makasih udah bikin dia berevolusi kedua kalinya. Dia bakal pamerin kekuatan mode barunya. Cahaya kebangkitan menerangi seluruh area. Semua tubuh terkena radiasi. Energi kehidupan sang burung Phoenix bakal dibangkitin dengan nyawa buatan. Gampangnya, mereka jadi zombie tanpa jiwa. Lihat Child Emperor dikeroyok zombie. Phoenix Man terbang ke atas buat nikmatin pertunjukan. Dia pengen lihat energi musuhnya habis perlahan, dan tenggelam dalam keputusasaan total, mengabaikan. Tapi dia nggak sadar egonya kegedean. Sifat sombong itu akan membuatnya menyesal. Mini drone yang dikeluarin tadi datang tepat waktu. Bergabung jadi bor raksasa dan nusuk Phoenix Man. Tujuannya buat ngestun pergerakannya sesaat. Soalnya energi mecha tinggal belasan detik doang. Child Emperor nggak ragu lagi, dia matiin semua daya kecuali lengan dan roket pendorongnya. Mengerahkan output daya maksimal.
buat melancarkan serangan pamungkas ke Phoenix Man. Setelah tembakan laser raksasa itu, mecahnya hancur dan meleleh, energi buat sistem life supportnya juga ludes. Tapi serangan itu sukses ngebakar separuh badan Phoenix Man. Lihat kostum maskot kesayangannya compang-camping. Phoenix Man ngamuk sejadi-jadinya, apalagi Child Emperor yang udah nggak punya senjata. Masih berani-beraninya ngejek dia. Karena emosi, Phoenix Man segera merunduk tajam. Niatnya mau nembus Child Emperor sekalian sama rongsokan mechanya. Siapa sangka, semua ini udah masuk hitungan Child Emperor. Pakai sisa dorongan dari mini drone, dia pura-pura mau ngurung Phoenix Man di dalam mecha. Tapi aslinya, pas musuh lengah nyelipin mainan kecil ke dalam kostum musuh. Lihat Waganma yang masih ketakutan. Child Emperor ngejelasin kalau robot serangga gelitik itu nyelip di kostumnya, dan akan terus menggelitiknya sampai dia susah napas dan mati kelojotan. Gak nyangka, maskot yang namanya Burung Lola ternyata respon sarafnya super sensitif. Lihat Phoenix Man merobek kostumnya sendiri karena gak tahan. Child Emperor ngasih senyum licik. Momen ini yang dia tunggu-tunggu. Tapi tak lama sebelum itu, Zombieman nyasar ke ruang rahasia. Gak disangka itu sarang kumpulnya monster. Melihat ancaman level Vampire, Pureblood, pamer senyum sinisnya. Monster di sekitarnya pada heboh bersorak. Harap-harap Zombieman gak cepat mati di pertarungan nanti. Mengabaikan walau ini arena buatan Vampire itu sendiri. Tapi monster-monster lain bukan kawanannya. Monster Kroco cuma pengen makan daging jeroannya doang. Siapapun yang mati, mereka tetap untung dapat makan. Gak pakai lama, Zombieman tadinya mau nyerang duluan. Tapi malah bergerak duluan bersama vampir. Lehernya langsung digigit darahnya diisap habis. Normalnya sih auto pindah alam. Tapi gila, Zombieman dengan gerak kaku, perlahan-lahan bangun lagi. Vampire ngira itu efek adrenalin sesaat. Makanya dia masih bisa gerak. Lagian, dia bukan sekedar monster buatan. Tapi vampir murni yang mewarisi kekuatan leluhurnya. Darah murni ras vampir. Sekali adu mekanik rasa banget gap kekuatannya. Bakat alaminya benar-benar bikin putus asa. Peluru Zombieman yang gampang bunuh monster Kroco. Bahkan menangkap vampir menggunakan 2 jari. Dan peluru itu dilempar kembali sebagai hadiah. Sayangnya Zombieman telat menghindar. Baru aja Vampire mau selebrasi kemenangan. Zombieman berdiri lagi. Padahal peluru yang dilempar balik udah tembus nembrak otak jantungnya. Logikanya MAH udah mati berkali-kali. Tapi dia jadi ingat rumor tentang kelas S. Ada seorang pahlawan yang dikatakan kebal terhadap kematian. Nebebak kalau Zombieman punya fisik kayak monster. Vampire malah makin excited. Kalau pertarungannya kelar gampang banget, malah ngebosenin buat dia. Lihatlah monster yang terus menertawakannya. Vampire langsung nyobek-nyobek mereka tanpa ampun. Karena punya regen, Vampire paham betul. Regen se-OP apapun pasti ada batasnya. Tinggal panggil kawanan kelelawar untuk merobek tubuh Zombieman tanpa henti. Ujung-ujungnya pasti game over juga. Kelelawar itu juga menyerang monster lain di sana. Dijadiin dispenser darah berjalan buat ngeheal dirinya sendiri. Selama suplai darahnya melimpah, dia bakal abadi di arena ini. Tapi skene berikutnya bikin dia cengok. Kelelawar yang harusnya ngisap darah, malah dikunyah sama Zombieman. Zombieman menghela nafas berat. Aslinya mager tarung lama. Tapi ya mau gimana lagi. Selanjutnya Vampire bakal ngerasain pertarungan rawa yang nyiksa. Mereka adu jotos sampai 30 menit. Zombieman terbunuh hampir 200 kali. Pakai modal nyawa unlimited, dia sukses nguras tenaga Vampire sampai mati. Sisa monster Kroco yang masih hidup langsung ditebas habis sama dia. Sementara itu, siswa Samurai Atom diserang oleh tentara bayaran. Si orang kaya yang udah dicuci otak. Dues girang banget lihat mainan tapi ngadepin pasukan bersenjata canggih tapi cuma Kroco ini. Ketiga murid Atomik gampang banget ngatasinnya. Apalagi mereka udah dikontrol. Hanya bisa menyerang secara membabi buta. Gak ada taktik atau kerjasama. Lemah banget pokoknya. Dues lihat anak buahnya mau habis. Dia nunggu mereka lengah, lalu cambuk dari belakang. Pas di saat kritis, Amai Mas muncul nangkis cambuknya. Jelas banget, Dues pakai rasa sakit cambuknya buat hipnotis ngendaliin anak buahnya. Kena dikit aja, akal sehat lu bakal hilang. Jadi Amai Mas nyuruh mereka bertiga mundur. Biar dia lihat Amai Mas mau solo kill. Dues malah tersipu manja. Rupanya dia juga penggemar berat topeng Amai. Dia bilang kalau Amai Mas mau gabung jadi budaknya, dia rela ngelepas hipnotis pasukan bayaran itu. Tapi tawaran murahan gitu. Dari mana datangnya topeng Amai? Keadilan mutlak di matanya nggak terima kompromi sekecil apapun. Semua kejahatan harus dibasmi sampai ke akar. Bahkan manusia yang dicuci otak sekalipun dibantainya tanpa ampun dengan full power. Lihat cambuknya gak ngaruh sama sekali. Dues panik dan langsung sujud minta maaf. Sementara itu, 3 murid Atomik tadi lagi jalan dan lihat Pig God nelan bulat-bulat monster raksasa. Baru aja mau cari jalan lain, Iayan ngerasain niat membunuh nembus dari lantai bawahnya. Lantainya langsung amblas ngebawa mereka jatuh. Pas asap debunya hilang, nongol sosok ancaman level iblis. Monster bernama Devil Longhair. Okamaitachi langsung ngayunin pedang, melepaskan hembusan angin AOE untuk menguji musuh. Gilanya, serangannya ditepis pakai rambut doang. Ditambah lagi rambutnya bisa dikontrol buat menusuk berulang kali. Iayan sadar senjata utama monster itu rambutnya.
Tipikal petarung jarak menengah jauh. Selain nusuk, rambutnya bisa ngikat N. Mencekik musuhnya. Rambutnya juga jauh lebih tipis and fleksibel dari pedang. Sekali lengah dikit, gampang banget nembus zirah and tulang. Belum lagi jumlah rambut tuh ada ratusan ribu helai. Lolos satu helai aja bisa bikin tewas. Sedangkan mereka cuma punya 3 pedang. Sedetik kemudian, Okamaitachi and Bushidrill pedangnya keburu dililit. Pas kondisi udah di ujung tanduk, Iayan ingat petua sang guru. Kalau di markas asosiasi monster nanti, kalian ketemu musuh di luar nalar, melampaui batas manusia dan menebangnya. Mereka sadar kekuatan mereka gak selevel kelas S. Tapi seenggaknya mereka harus all out buat nyusul level itu. Dalam sekejap tebasan kilat ngerobek udara, dan mencabuti rambut monster itu hingga botak. Lawan tumbang total. Di tempat lain, saat Atomic Samurai bersenang-senang memotong monster, Machine God G5 merhatiin dari gaya tempur Atomic. N sukses niru jurus pedang Atomic Samurai. Nyerang bertubi-tubi persis kayak bayangan Atomic. Tapi bukan itu saja. G5 tidak bisa begitu saja menyalin dan menempel. Tapi core-nya bisa meracik tebasan mematikan baru. Gila banget emang, samurai atom unik. Ada armor keras lindungin intinya. Gara-gara lengah gak kebelah sempurna. Core-nya berhasil kabur, biarin deh. Sisa rongsokan gak penting. Biarkan tim permukaan mengurus intinya. Baru aja Atomic mau cabut, malah lihat Black Sperm ngejar-ngejar bocah. Awalnya pas Black Sperm dihadang Atomic. Walau dia udah dikasih tahu data kekuatan Atomic dari Gyoro-Gyoro, tapi dari luar, Atomic cuma kelihatan kayak om-om tukang gaya. Mumpung lagi gabut, dia ngarep Atomic bisa ngasih hiburan seru. Sedetik kemudian, Black Sperm tiba-tiba ngegedein lengannya jadi raksasa. Niatnya mau ngegebuk gengsi Atomic. Songong banget ngaku bisa ngeratain dia dengan mudah. Kilatan pedang langsung melesat secepat cahaya. Lengan Black Sperm kepotong kayak tahu. Di mata Atomic Samurai, monster tipe bisa membesar dan berubah bentuk ini. Udah makanan sehari-hari buat dibantai. Tapi dia nggak tahu, kesombongannya akan segera dibayar mahal. Karena Black Sperm itu gabungan dari triliunan sel. Mau dipotong atau dicincang gimana pun, cuma bakal bikin jumlah klonenya nambah gila-gilaan. Langsung ngancem mau ngeroyok Atomic sampai babak belur. Gak nyangka banget, dipikirnya, Atomic Slash bisa musnahin kloningannya. Sekarang bukan cuma klonenya makin menumpuk. Tiap klonenya malah punya power fisik yang mengerikan. Nonton ratusan klone Black Sperm lompat ngeroyok. Hujan tinju jatuh kayak badai gak ngotak. Atomic langsung dihajar habis tanpa bisa bales. Cuma bisa nahan sakit digempur serangan brutal. Bisa. Sekarang Atomic kayak pecundang yang keok. Dicemooh habis-habisan sama Black Sperm. Tapi dia tetap gak lempar handuk. Saat dia menyerang, dia sengaja memotong atapnya, biar runtuhannya ngubur si Black Sperm hidup-hidup. Getaran rubuhnya bangunan itu, sampai kerasa jelas sama zombie-eman di dekat situ. Saat dia masih khawatir dengan nasib hero lain, suara monster nongol dari belakang punggungnya. Lengah dikit, laser energi langsung ngehantam dia telak. Yang nyerang diam-diam itu si ancaman naga, Homeless Emperor. Wah, gampang bener ngekill. Satu hero kelas S, Homeless Emperor ngerasa Gyoro-Gyoro lebay amat. Aku sendiri sudah cukup untuk meratakan semua hero kelas S. Zombie-eman rada shock. Tembakan jarak dekat yang mengerikan masih bisa bertahan. Niatnya tadi nembak dari pistol yang disembunyiin di badannya. Melakukan serangan mendadak secara tiba-tiba. Sekarang terpaksa dikeluarin duluan. Gilanya, Kaisar Tunawisma hanya melambaikan tangannya dengan bola energi meledak membombardir zombie-eman tanpa ampun. Meski nggak bisa mati, tubuhnya terus terbakar. Demi ngulur waktu buat regenerasi. Zombie-eman penasaran, sihir curah macam apa yang dia gunakan? Tanpa diduga, monster itu ingin menjawab. Singkat cerita, Homeless Emperor dulunya disuruh bosnya. Nari pas acara kantor. Besoknya, dia dipecat dengan tuduhan cabul. Terus diusir sama bos. Sejak itu dia hidup gembel di jalanan. Tapi saat menatap langit, dia tiba-tiba sadar dan muak dengan kemanusiaan. Lalu, saat dia mau ninggalin dunia yang bodoh ini, Tuhan mendadak muncul di depannya, dan memberinya kekuatan untuk lakuin apapun. Kekuatan itu dia sebut, kekuatan ilahi. Zombie-eman benar-benar lagi apes. Padahal niatnya mau ngulur waktu biar sembuh total. Sementara itu, di arena lain, gerombolan monster ngeroyok puri-puri prisoner. Tapi serangan mereka sama sekali nggak kerasa buat dia. Kroco-kroco itu akhirnya sadar ngerinya kelas S. Melihat monster kebingungan, puri-puri malah ngejelasin. Kalian harus lebih menyayangi teman sendiri. Kalau kalian mau bertobat, jadilah milikku. Puri-puri malah mau peluk mereka semua. Buset, monsternya pada gagal paham. Sadarnya bukan lawan, mereka langsung kabur. Sialnya, di jalan dicegat monster iblis, Facuma. Dia nggak terima ada kawan yang lari ketakutan dari musuh. Kayak vacuum cleaner, monster kroco itu disedot habis. Inilah salah satu kekuatannya. Sebelum monster yang dimakan itu dicerna, kekuatannya bisa dipakai bebas. Dia berhayal dengan kekuatan hasil makan temannya ini. Bisa bantai semua hero. Kirain puri-puri prisoner kesakitan. Karena badannya bergetar, dan mengerang kayak orang ketakutan. Gak taunya rentetan gempuran tadi
malah mancing evolusi kekuatan barunya. Bulu badannya tumbuh lebat. Kocak parah, monster di dalam perut Fachuma pada bingung. Melihat itu, Fachuma langsung kabur bawa istrinya. Persetan bakal dihukum Gyoro-Gyoro nanti. Gak ada waktu mikir, bulu-bulu kroco ini langsung ngerasain bahaya ngedeketin. Dan benar saja, ada suara gak asing dari belakangnya. Mereka adalah cowok-cowok tampan dari penjara. Melihat mereka diubah jadi monster, Puri-Puri langsung nangis darah. Tega-teganya mereka lakuin ini ke cowok idamannya. Puri-Puri mau ngasih pelukan kasih sayang. Padahal pas di penjara dulu, berkali-kali mereka coba bunuh Puri-Puri pas tidur. Tapi gagal terus. Sekarang menjadi monster, mereka ingin membalas dendam. Habis ini mau balik ke penjara bantai geng Ensipir. Tapi di mata naif Puri-Puri prisoner. Mereka mengamuk karena mereka berubah menjadi monster. Dia mau pakai cinta buat ngembaliin masa indah di penjara. Nyan yang ngelihat Puri-Puri ngebantai anak buahnya. Cuma nyerahin urusan bersih-bersih ke kroco. Buset, luka sayat gitu doang gak ngaruh buat Puri-Puri. Meski tahu cowok-cowok ini gak bisa balik jadi manusia, asal hatinya masih manusia, dia pantang nyerah. Dengar omongan jijik gitu. Bocah monster itu gila. Ngegebukin dada Puri-Puri terus. Anehnya, makin dipukul makin alot. Akumulasi damage itu ngebangunin insting buasnya. Bikin dagingnya berevolusi jadi super keras. Nyan melihat gairah gila pria itu. Badannya auto merinding jijik. Langsung buru-buru kabur nyelip di celah 3 mm. Biar petinggi monster lain aja yang ngurus orang gila ini. Tapi Puri-Puri pantang menyerah. Pakai gaya renang gaya bebas, dia menembus beton seperti bor mengejar Nyan. Yang satu lari, yang satu ngejar. Putar kembali ke tempatnya. Cengo tidak memahami monster lainnya di sana. Belum lama sebelum ini, Saitama masuk ke bawah tanah nyari sumber berisik. Malah papasan sama monster level naga. Rover, dianggap sebagai anjing peliharaan biasa. Ditawarin tulang biar nurut. Sambil nanya monster yang berisik di mana. Jelas aja Rover nolak diajak main. Langsung nyembur bola api panas ke Saitama. Saitama ngebales geplak. Gempanya gila-gilaan menggema ke seluruh markas. Semua yang masih berjuang auto stop tiba-tiba. Penasaran ledakan apa barusan? Bahkan sampai ke permukaan tanah. Gempanya bikin gedung-gedung pada mau rubuh. Hanya Genos yang sedang mencuci piring saja yang sensitif. Getaran power fisik murni, tanpa ada reaksi energi. Udah pasti Saitama Sensei udah masuk ke sarang monster. Di waktu yang sama, Nyan yang mengintip dari jauh kaget. Gila. Orang ini ngeko Rover cuma modal satu pukulan. Pas Saitama lengah, dia coba nyakar dari belakang. Cakaran kucing itu mematikan. Gak ninggalin baret secuil pun di pala botaknya. Kukunya bahkan patah, seketika bulunya jabrik dan keringat dingin ngucur. Tanpa ragu langsung putar balik kabur. Saitama noleh kebingungan. Abis anjing, sekarang kucing. Aneh banget dah. Di sisi lain, Gyoro-Gyoro kebingungan. Kenapa Rover yang lagi ngamuk mendadak hening? Tiba-tiba Tatsumaki melayang di depannya. Nanya dengan sombong, lu melihat Tatsumaki nongol. Gyoro-Gyoro sama sekali nggak kaget. Malah gira musuh utamanya nganter nyawa, sesama pengguna kekuatan psikis. Cuma esper sekelas Tatsumaki. Siapa yang pantas bertarung? Tanpa babi bu, Gyoro-Gyoro langsung ngendalin batu, bikin jurus mirip Chibaku Tensei. Kunci gerak Tatsumaki total. Dengan tekanan gravitasi super. Niatnya mau ngeremukin Tatsumaki sampai jadi debu. Sayangnya, beda kelasnya jauh banget. Serangan Gyoro-Gyoro kerasa kayak pijitan doang. Ngerasa diremehin, Gyoro-Gyoro naik pitam, mau ngeluarin 100% kekuatannya. Buat ngasih pelajaran ke bocah sombong ini. Tapi detik berikutnya, Tatsumaki cuma melotot. Gyoro-Gyoro langsung dipelintir kayak permen. Gak sempet minta ampun. Badannya meledain, dagingnya muncrat kemana-mana. Di saat itu, Gyoro-Gyoro baru nyadar ngerinya kekuatan Tatsumaki. Jauh di atas Fubuki si adik ampasnya itu. Kenapa Tatsumaki berani bunuh Gyoro-Gyoro gitu aja? Karena dia tahu monster itu cuma boneka daging. Pas dia mau narik badan aslinya keluar, Gyoro-Gyoro teriak minta tolong ke Orochi. Tatsumaki ngerasa familiar sama nama itu. Gyoro-Gyoro ngaku biarpun dia komandan monster. Raja monster Orochi lah bos aslinya di sini. Meski Gyoro-Gyoro yang nyiptain dia, bahkan dia nggak tahu batas kekuatan Orochi. Membayangkan Tatsumaki bakal dibantai, Gyoro-Gyoro tertawa licik. Namun setelah menunggu 2,5 menit, Orochi tidak muncul. Ternyata, Orochi lagi sibuk. Dia tertarik sama sumber ledakan Saitama tadi. Sadar ada penyusup di luar radar, Orochi tidak membuang waktu dan langsung menyerang Saitama. Dilihat dari dampak serangan tadi, Saitama ini ancaman super besar buat asosiasi. Bakal bahaya kalau nggak dihabisin sekarang juga. Saitama malah speechless. Ancaman bahaya apanya? Akulah yang diserang lebih dulu. Pas banget, Rover bangun dari pingsan. Orochi nyuruh dia gabung buat bunuh Saitama. Tapi Rover malah langsung lari terbirit-birit. Lihat jubahnya kotor kena serangan Orochi. Saitama sadar dia itu monster beneran. Gak bakal dikasih ampun. Dengar omongan itu, sel monster di tubuh Orochi berontak ketakutan. Itu artinya Saitama tidak lagi menyombongkan diri.
Dia ingat Goketsu and Centipede Elder yang mati, serta rumor monster gaib di kota mati. Z. Ternyata pelakunya bukan hero lain, tapi si botak polos ini. Gila. Dengan wujud dia bisa nembus batas absolut evolusi makhluk hidup. Seketika, Orochi berniat nyerap badan Saitama jadi tumbal. Orochi udah nelen banyak tumbal kuat buat jadi Ultimate Life Form. Tapi imbasnya, dia perlahan-lahan kehilangan emosi kemanusiaannya. Kalau dia berhasil nyerap daging Saitama, pasti dia bakal bangkit jadi dewanya monster. Tapi belum beres bacot, Saitama udah motong omongannya. Dia nggak peduli sama ego trip si Orochi. Saya bosan mendengarkan pidato ini. Orang terakhir yang bacot gini, udah boros. Jadi ampas kering. Ngaku Ultimate Life Form Cake, makhluk terkuat di alam semesta kelar dengan satu pukulan garing. Di mata Saitama, Orochi hanya merasa kuat dan berpikir semuanya sudah berakhir. Aslinya sama aja kayak monster lain. Dan sekian rekap seluruh alur One Punch Man Season 3. Mari kita bahas beberapa detail pentingnya. Di skene terakhir, studio animasi ninggalin dua foreshadowing. Pertama, petunjuk. Tatsumaki tahu Gyoro-Gyoro cuma boneka daging. Siapa dalang asli yang sembunyi di baliknya? Manusia atau monster? Buat yang baca manganya pasti udah pada tahu lah ya. Saya tidak akan merusak terlalu banyak. Bayangan kedua, mayat Raja Orochi jatuh ke lokasi spesifik. Kameranya sengaja ngasih zoom in ke sana. Bayangan di dinding itu mirip banget sama sosok God di season 1 kan? Banyak fans yang protes soal patching season 3 ini. Tapi setup di awal ini, cuma buat manasin budget gila di perang puncaknya nanti. Harus diakui Tatsumaki emang cakep parah. Pas masuk dengan gaya arogan yang meremehkan musuh. Lalu tekan sama. Gravitasi 300x lipat dari Gyoro-Gyoro. Gravitasi yang harusnya bisa ngeremukin kelas S. Malah dia jadiin alat pijat pundak doang. Dan studio emang sengaja ngelambatin beberapa skene. Kayak Dark Shine versus Dewa Serangga. Diulur setengah episode sebelum di One Punch. Sementara Dewa Babi versus Gusi Naga Tingkat, cuma diliatin sekilas doang. Di tengah-tengah, fokusnya adalah pada zombieman yang masih disiksa. Tapi, Raja itu lucu sekali. Niatnya mau nempel bareng rombongan biar aman. Tiket masuk sarang bawah tanah. Mereka malah mencar. Dicap sebagai orang terkuat, King disuruh solo melewati lorong. Dengan suara menyeramkan King Engine. Dia sukses nakut-nakutin sampai mati. Monster yang nyamar jadi Sandra. Emang bener-bener hero dengan hoki level dewa. Meski Saitama baru beraksi di ujung musim, pesan utamanya tetap dapat. Pukulan langsung untuk Raja Orochi. Meski pertarungannya singkat, tapi gue tetap puas nontonnya. Kenapa studionya nge-slow down patchingnya? Soalnya di tahun 2027, Chou 2, bagian kedua, season 3 bakal rilis. Nggak lama setelah ini tamat, kita bakal disuguhin animasi yang lebih gila lagi. Sesuai alur manganya. Kedepannya bakal full gelut tanpa henti. Nggak ada fillernya, semoga animasinya makin gacor dan memanjakan mata. Sampai di sini ulasan tamatnya One Punch Man Season 3.